Jumpa lagi di channel Singgih Solution. Pembahasan soal-soal matematika wajib SMA kelas 10 pada penilaian akhir tahun bagian yang kedua. Nomor 6. Kawat sepanjang 120 cm akan dibuat 3 persegi panjang yang memiliki keliling sama. Luas maksimum setiap persegi panjang yang terbentuk adalah berapa ya? Ini 3 persegi panjang, kita buat aja ya, 3 seperti ini misalkan ya, 3 sama ini ya. Berarti kelilingnya kan sama, berarti kelilingnya ini jumlah, berarti ini kan sama dengan berapa ini? Sama dengan kan 120 cm. Ini panjang, ini lebar. Kalau satu saja berarti kelilingnya berapa ini? Kelilingnya kan sama dengan 120 dibagi 3, berarti 40 cm. Seperti ini ya. Baik ya. Keliling sendiri rumusnya kan ini berarti 2P ditambah 2L sama dengan 40 ya. Kita sederhanakan, kita bagi 2 atau dikalikan setengah, berarti kan P ditambah L sama dengan 20. Yang ditanyakan apa itu? Yang ditanyakan luas ya, ya tulis luas. Luas kan sama dengan itu kan panjang dikalikan lebar ya. Nah, luas sendiri, nah ini kita ganti aja ya. Misalkan persamaan dalam bentuk P, berarti L sama dengan 20 min P. Udah ini aja ya, kita kalikan aja sehingga didapat ini 20 P min P kuadrat. Ini luasnya ya. Atau kita sederhanakan, min P kuadrat plus 20P ya. Nah, ini kan fungsi kuadrat ini ya. Nah, berarti ini A-nya berapa ini? A-nya koefisiennya kan ini min 1. B-nya ini P ini ya, 20P sorry. B-nya 20. C-nya nggak ada 0 ya. Ini apa nih? Maksimum nih ya. Nah, luas maksimum. Supaya maksimum berarti rumusnya apa? D per min 4A ya. Sudah. D ini kan diskriminan, berarti D kan B kuadrat min 4 dikalikan A dikalikan C bagi min 4A. Udah, kita masukkan aja ya. Maka luas ini luas ya. Luas maksimum sama dengan B-nya berapa? B-nya 20. Ini kuadrat min 4 dikalikan A-nya min 1, C-nya ini 0 ya. Jadi 0 ya, dibagi berapa? Min 4A. A-nya berapa? Min 1. Berarti ini kan 400. Ini kan 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 100. Satuannya ya, satuannya apa? Sentimeter persegi. Cukup sederhana ya. Oke. Nah, berarti jawabannya yang E. Nomor 7. Perhatikan grafik fungsi kuadrat di bawah. Jika persamaan grafik fungsi kuadrat ini, batas-batas nilai M yang memenuhi adalah yang mana? Ya, nah, lihat ini. Kita tulis saja fungsi kuadratnya. Fx sama dengan kan min x kuadrat min M plus 1. Ini x, ini min 1 ya. Ini kan A-nya koefisien ini kan ya, berarti kan min 1. B-nya ini ya, min kalikan ini B nih. Nah, ya. Berarti langsung aja ya, min M min 1 seperti ini. Sedangkan C-nya ini min 1.
kita lihat di sini ya. Ini kan memotong sumbu X, berarti akar-akarnya berarti ini X1, ini X2. Ya, berarti X1-nya kan negatif ini. Dan negatif ya. X2-nya juga di sini sebelah kiri sumbu Y, berarti negatif juga. Berarti dari sini kan ya, berarti kan X1 ditambah X2. Nah, X1-nya negatif ditambah negatif, berarti kan juga negatif ini. Kita tahu X1 ditambah X2 kan sama dengan min B per 2A ya. Negatif ya. Nah, kita tulis sebelahnya ya. Ini ya. A-nya di sini lihat ini. A-nya kan negatif. Kita tulis lagi aja ya. Min B per 2A. Itu negatif. Ya. A-nya sendiri kan apa ini? A-nya kan negatif ini. Ya, lihat ini negatif. Nah, maka negatif dikalikan 2 berarti penyebutnya adalah negatif ini nanti ya. Jadi penyebutnya negatif. Supaya ini ya, supaya ini hasilnya negatif, berarti B-nya ya, berarti B-nya kan ini kan negatif, lebih kecil 0 itu negatif, berarti kan positif ini, harus positif, berarti pembilangnya ini adalah positif. Kita tulis ya pembilangnya, berarti min B itu harus positif. Oke. Kita kalikan negatif ya. Ini kalikan negatif. Menjadi B lebih kecil 0. B-nya kita tulis ya ini ya. B-nya kita tulis min M min 1 lebih kecil 0 ya. Berarti ini pindah sini ya. Ini pindah sini. Berarti M lebih besar min 1. Seperti ini jawabannya ya. Oke, cukup jelas ya. Berarti M lebih besar min 1. Baik, kita lihat jawabannya. Yang C. Nomor 8. Sketsa grafik fungsi rasional f(x) ini ya. Dengan X tidak boleh sama dengan min 2 adalah yang mana? Baik ya. Kita tulis saja soalnya. F(x) kan sama dengan 2x plus 2 dibagi min x min 2 ya. Ya, kita tentukan dulu apa? Asimtot tegak dan asimtot datarnya ya. Oke, asimtot tegak. Apa itu asimtot tegaknya? Berarti penyebutnya ini ya. Penyebutnya ini sama dengan 0. Jadi min x min 2 sama dengan 0. Berarti kan X sama dengan min 2. Ini asimtot tegaknya. Asimtot datar. Berarti dari mana? Dari koefisien ini ya. Nah, koefisien ini udah. Berarti Y sama dengan 2 dibagi min 1 sama dengan min 2. Langkah selanjutnya kita buat sket ya. Oke. Kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Katakanlah ini aja wis. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Yang ini 0,0. Terus kita perlu apa? Titik bantu ya. Katakanlah ini X, ini Y, yang ini X, Y. Oke. Kita isi aja ya. Memotong sumbu X berarti Y-nya itu 0 ya. Ini 0. Y-nya 0. Nah, kita masukkan di sini. F(x) kan sama dengan Y ini ya. Nah, ini 0, berarti pembilangnya 0. Berarti 2x plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 1. Berarti koordinatnya min 1,0. Terus sekarang X-nya yang 0 ya. Oke, memotong berarti apa? Memotong sumbu Y, berarti X-nya 0. X-nya 0 berarti ini 0, berarti 2. Ini 0 ya.
2 min 2 berarti ini min 1. Berarti koordinatnya 0, min 1. Terus kita buat lagi. Misalkan X-nya min 3. Dimasukkan di sini. Min 3, 2 kali min 3 berarti kan min 6. Min 6 berarti min 4. Dibagi ini ya. X-nya diganti min 3. Ketemu min 4. Berarti koordinatnya min 3, min 4. Selanjutnya kita isi X-nya min 4 aja ya. Ini merupakan titik bantu aja ya. Nah, kita masukkan X-nya, kita masukkan di sini. Min 4. Kita hitung. Nanti ketemu min 3. Berarti koordinatnya min 4, min 3. Seperti ini. Baik, kita sket ya. Oke ya. Kita mulai dari asintot tegak dan asintot datarnya ya. Di sini X min 2. Nah, katakanlah di sini ini min 1, ini min 2 di sini. Min 2. X min 2. Baik, kita gambar seperti ini ya. Nah, tipis saja. Inilah asintot. Ya, suatu garis yang tidak pernah disinggung oleh grafiknya nanti ya. Terus sekarang Y sama dengan asintot datarnya Y sama dengan min 2. Katakanlah di sini. Ini Y min 2 ya. Min 2 di sini min 2. Titik bantunya sekarang ya. Ini min 1,0 berarti di sini. Min 1,0 nih harus dilalui nanti nih ya. Terus habis itu 0, min 1 berarti di sini. Nanti asintotnya kan ini. Ini ya. Oke ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini asintot yang pernah tidak mendekati tapi tidak pernah menyinggung ya di sini. Oke, seperti ini ya. Terus kita hubungkan aja nih. Oke. Ini ya, min 3, min 4. Katalah min 3 di sini. Min 4-nya berarti di sini. Ini min 4, ini min 3. Berarti di sini ya. Oke. Dah, yang ini min 4, min 3. Min 4 berarti di sini. Min 3-nya di sini ya. Min 3 di sini. Oke, sekarang ini kita dilalui. Asintotnya ini ya. Asintotnya adalah ini. Jadi di sini ya. Nah, ini asintotnya ini tidak pernah menyinggung tapi mendekati. Terus sampai sini ya. Oke. Nah, ini garis asintotnya ini. Oke ya, seperti ini. Baik, kita lihat jawabannya ya. Ternyata yang C ya. Kita lihat ini. Ini asintot tegaknya ini. X sama dengan min 2 cocok. Asintot datarnya ini ya. Y sama dengan min 2. Ini cocok. Terus melalui titik potong min 1,0. Ini min 1. Ini min 1,0. Terus 0, min 1 ini ya. Ini min 1 juga. Yang ini, lihat ini. Ini min 4, min 3. Min 4, min 3 di sini min 3. Terus yang ini min 3, min 4 di sini ya. Ini min 3. Ini ya. Berarti jawaban yang C sesuai ya. Nomor 9. Perhatikan grafik fungsi rasional berikut. Seperti ini grafiknya. Yang ditanyakan persamaan fungsi rasionalnya seperti apa? Ya, baik ya, kita misalkan aja ya. Fx sama dengan ini Cx plus D dibagi Px plus Q. Ini dicari nih C, D, P, Q-nya berapa ya. Kita lihat ini. Ini kan ada asintot tegaknya. Ini kan asintot tegaknya kan ya. Ini sama dengan berapa? Asintot tegak. Itu kan X sama dengan 0. Ya, ini. Kita lihat ini. Nah, sedangkan asintot tegak itu ini. Jadi, berarti P kali X plus Q itu sama dengan 0.
Dari sini X-nya kan bisa dicari kan, pindah ruas kan, ya berarti X sama dengan min Q per P. Ini sendiri X-nya kan 0. 0 sama dengan min Q per P. Dari sini suatu pecahan sama dengan 0, berarti pembilangnya sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan 0. Nah, Q-nya sudah ketemu ya. Selanjutnya kita tahu ini kan asintot datar. Nah, lihat asintot datarnya berapa di sini. Datar kan ini. Nah, ini ya. Berarti berarti berapa ini? Y sama dengan min 3 ya. Berarti Y sama dengan min 3. Kita tahu asintot datar kan sama dengan ini. Y ya. Jadi Y sama dengan berapa? Asintot datarnya ini. Koefisien ini dibagi ya. Berarti C per P. Kita isi nih, Y-nya berapa? Min 3 sama dengan C per P. Dari sini ya, C-nya kan bisa dicari ya. C sama dengan min 3P seperti ini. Ya, langkah selanjutnya gimana? Ini kita misalkan saja ya. Kita misalkan aja. Misal kita sembarang misalkan harga P ya. Misalkan harga P itu sama dengan 1. Maka diperoleh C sama dengan min 3 dikalikan 1. Berarti sama dengan minus 3 di sini ya. C-nya minus 3. Selanjutnya lihat grafik ya. Ini grafik ini kan melalui 1,0 ya, titik bantu. Berapa itu? 1,0. Kita masukkan di sini ya. Ini kita panggil ini. Ya, ini kita panggil. Kita masukkan ya. Berarti Fx kan sama dengan Y. Berarti ini kita isi. Ini 0. Sama dengan ini C kali X. X-nya kan 1. Berarti C plus D. Ini Px-nya diisi 1. Berarti P plus Q ya. Ini. Kita lihat ini. Ada pecahan, ini bagi ini sama dengan 0, artinya apa? Pembilangnya sama dengan 0, berarti C plus D sama dengan 0. Sedangkan C-nya ini ya, maka ini D kan sama dengan min C, sama dengan D sama dengan min C, berarti D sama dengan min, ini min 3. Berarti D sama dengan 3 ini ya. Maka persamaan fungsi rasionalnya Fx tadi kan sama dengan ini ya. Cx plus D per Px plus Q. Sudah kita ganti aja ya. C-nya berapa? C-nya kan min 3. Berarti min 3x plus D. D-nya berapa? 3 ini ya. Plus 3 per Px-nya berapa? P-nya ini 1x plus Q-nya berapa? Q-nya 0. Kita sederhanakan ya, sesuai dengan jawaban. Jadi 3 min 3x ini per X. Nah, syaratnya apa? Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 0. Seperti ini ya jawabannya ya. Kalau kita lihat jawabannya ada yang mana? Jawabannya yang A ini ya. Nomor 10. Asimtot tegak dan asimtot datar grafik fungsi rasional ini berpotongan di titik 3,-2. Grafik fungsi fx memotong sumbu y di titik berapa ya? Baik ya, kita tulis saja wis. Fungsi rasionalnya 8 min AX 2X min B ya. Ya ini di sini ya, ini ya titik berapa? 3, min 2 ini ya. Ini merupakan asimtot tegaknya ini. Jadi kita tulis saja asimtot tegak itu sama dengan ini. X sama dengan 3 ya. Sedangkan asimtot ini tulis ya.
Asintot datarnya sama dengan berarti Y ini ya, ini Y sama dengan min 2. Kita tahu asintot tegak itu kan sama dengan ini, penyebut sama dengan 0 ya. Berarti 2x min B itu sama dengan 0. X nya kita masukkan di sini ya. Berarti kan 2 dikalikan 3 min B sama dengan 0. Dari sini B nya kan bisa dicari ya. Jadi B sama dengan 6. Sedangkan asintot datarnya kan sama dengan ini ya. Berarti Y sama dengan berapa ini? Koefisien ini. Min A, 2 seperti ini. Ya. Y-nya kita isi berapa? Min 2. Min 2 sama dengan min A per 2. Ya. Dari sini A bisa dicari ya. Nah, min kali min kan positif. Berarti A sama dengan 4. Seperti ini. Selanjutnya yang kita isi aja ya. Berarti Fx sama dengan 8. A-nya berapa tadi? A-nya 4, kita isi 4 ya. 4x per 2x. B-nya berapa ini ya? Min 6 ya. Ini apa? Memotong sumbu Y ya. Berarti apa? Berarti X-nya sama dengan 0. Oke, udah kita isi aja ya. Fx sendiri kan sama dengan Y. Y sama dengan 8. 4 kali 0 ya 0 ya. Berarti ini 0. Berarti min 6. Berarti sama dengan berapa itu? Berarti min 8 per 6 atau min 1/3. Berarti koordinatnya ya. Berarti koordinatnya X-nya kan ini berarti 0, Y-nya kan ini. Min 1/3. Inilah jawabannya. Oke ya. Cukup sederhana. Baik, kita lihat jawabannya. Jawaban yang B. Nomor 11. Jika diketahui Fx seperti ini, Gx akar ini, daerah asal yang memenuhi fungsi F plus G adalah yang mana? Baik ya, kita jawab. Kan daerah asal ya. Daerah asal ini F plus G, ini X itu kan sama dengan seperti ini ya. D domain ini maksudnya ya. F G itu sama dengan domain F irisan domain G. Seperti ini. Berarti kita definisikan masing-masing Fx dan Gx ya. Nah, Fx sendiri kan sama dengan ini. X kuadrat plus 5x ya. Ini domain F-nya kan ini sama dengan kan semua bilangan atau X elemen real ya. Berarti X elemen bilangan real. Kalau kita gambar, nah kita gambar aja ya. Berarti katakanlah ini 0, berarti kan semuanya ya. Jadi di sini. Nah, 0 ke sini sampai tak terhingga, posisi tak terhingga, ke kiri sampai negatif tak terhingga. Jadi semuanya ini ya. Selanjutnya ini G. Gx-nya berapa? Kan akar itu. 5x min 3. Domainnya gimana? Nah, ini ya. Ini di dalam akar ini harus positif. Artinya apa? Berarti di sini ya, domain G itu kan 5x min 3 positif, berarti lebih besar sama dengan 0 boleh. Berarti kan X sama lebih besar sama dengan berapa? 3/5. Kita buat garis bilangan ya. Berarti di sini adalah nolnya di sini ya. Nah, berarti ini 3/5 di sebelah sini. 3/5. Nah, ini berarti ini apa? Nah, ini ikut karena ada sama dengannya, berarti ini tertutup. Berarti ke sana. Nah, ya, kita
lanjutkan aja ya, yang atas juga gitu sampai sini. Maka kita iris ya, ini kan mengikuti dua-duanya, berarti irisannya adalah ini. Tiga per 5 sini sampai posisi tak terhingga. Kita asir ya, inilah. Maka domain F plus G sama dengan irisan domain F ini ya. Ini kita tulis X demikian sehingga X apa ini? Ini lebih besar sama dengan 3 per 5, di mana X elemen bilangan real seperti ini. Kalau kita pernyataannya ini ya, kalau kita buat garis bilangan seperti ini ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawaban yang E ya.